kami di SMP. Adakah yang masih ingat? Kalau kalian lupa, tenang, karena kita akan membahasnya sekarang. Teks laporan merupakan teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu hasil dari pengamatan atau observasi. Namun, jika kita bahas secara lebih luas atau secara lebih umum, teks laporan merupakan teks yang berisi hasil pengamatan atau hasil penelitian yang telah kita lakukan, yang bertujuan untuk melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu teori. Apa sih objektif dan sistematis itu? Artinya, objektif itu teks laporan ditulis berdasarkan data-data yang valid dan tidak berdasarkan imajinasi sang penulis. Sistematis artinya teks laporan ditulis secara berurutan dan beraturan. Teks laporan bisa berbentuk banyak hal, salah satunya adalah teks laporan hasil pengamatan dan teks laporan hasil perjalanan. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian dari teks laporan baik secara singkat maupun secara lebih luas, sekarang saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks laporan. Yang pertama, teks laporan bersifat objektif, global, dan universal. Apa sih yang dimaksud dengan objektif, global, dan universal ini? Seperti yang telah saya katakan tadi di awal, bahwa teks laporan ini bersifat objektif karena ditulis berdasarkan fakta-fakta yang valid dan tidak berdasarkan karangan penulis. Nah, selanjutnya untuk secara global, karena di dalam teks laporan ini membahas secara umum dan untuk universal bisa juga membahas secara lebih luas atau mendunia. Ciri yang kedua, dalam teks laporan ini objek yang dibahas merupakan objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ciri yang keempat, ditulis berdasarkan fakta atau pengamatan yang telah dilakukan. Ciri yang kelima, informasi di dalam teks laporan merupakan informasi terkini yang telah terbukti kebenarannya. Ciri yang terakhir, struktur dari teks laporan ini saling berkaitan. Nah, apa saja sih struktur yang ada di dalam teks laporan? Struktur pada teks laporan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Yang ketiga deskripsi manfaat. Dan yang terakhir kesimpulan. Pernyataan umum atau klasifikasi merupakan bagian di mana kita mengenalkan secara umum tentang objek apa yang akan kita amati, atau bisa kita sebut kita membahas mengenai latar belakang dari objek tersebut. Dalam deskripsi bagian, kita dapat menggambarkan hal khusus yang kita dapat secara langsung dalam penelitian mengenai objek yang telah kita teliti. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian ini kita menjabarkan mengenai manfaat apa saja yang kita dapat dari penelitian yang telah kita lakukan atau manfaat dari objek yang telah kita amati. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Namun pada struktur yang keempat ini bersifat opsional, artinya kalian bisa mencantumkan atau tidak apa-apa. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai teks laporan. Nah, sekarang saya akan memberikan satu contoh mengenai teks laporan. Di sini saya akan memberikan contoh teks laporan mengenai pantai. Pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Nah, itu merupakan contoh teks laporan pada bagian pernyataan umum atau klasifikasi, di mana pada bagian ini menjelaskan
latar belakang dari pantai. Nah, pada deskripsi bagian, pantai Landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya identik dengan tekstur topografi bergunung-gunung yang disebabkan karena retakan memanjang yang sejajar dengan pantai dan terkikis ombak besar sehingga terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Adapun contohnya yaitu pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing atau place adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya place karena penimbunan hasil perusakan tebing disebabkan oleh abrasi atau erosi terakhir. Pada pantai kurung terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di Pulau Sumatera, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan subjek wisata alam, misalnya Taman Bunaken di Manado. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai ini memiliki ekosistem yang kaya akan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara itu, komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak komponen lainnya yang ada di pantai dapat kita manfaatkan untuk kehidupan seperti pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam dan manfaat lain yang mungkin belum diketahui. Banyak orang adalah manfaat pasir untuk kesehatan manusia. Nah, ini merupakan teks laporan pada bagian deskripsi manfaat. Selanjutnya pada bagian kesimpulan. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi teks laporan. Terima kasih karena kalian telah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam penyajian materi. Sekian, wassalamualaikum.